Perkenalkan, nama saya Cindy Arlita Putri dengan NIM A11 2022 14154. Saya adalah mahasiswa Teknik Informatika Universitas Dian Nuswantoro. Pada hari ini, saya ingin menjelaskan salah satu proyek yang dapat kita buat atau kita kerjakan, terutama pada mata kuliah pengolahan citra digital. Dan hari ini saya ingin melakukan deteksi terhadap objek. Objek yang saya gunakan adalah transportasi umum, contohnya motor, mobil, bis, dan truk. Untuk langkah awalnya nih, kita harus membuat environment-nya terlebih dahulu sebelum kita melakukan codingan terhadap deteksi objeknya. Jika kalian belum memiliki bahasa pemrograman Python, kalian bisa mendownload Python pada website python.org. Seperti ini contohnya. Kalian bisa klik pada button download ini. Lalu, karena saya sudah pernah mendownload Python-nya dan saya menggunakan Python-nya 3.12, maka saya tidak akan mendownloadnya lagi. Dan lalu jika setelah kita mendownload tadi, maka filenya tadi akan berada pada directory local disk kita. Kalau saya ini berada di local disk C. Lalu kita buka ini Python yang sudah kita download tadi. Lalu langkah selanjutnya kita bisa mengcopy address dari Python-nya ini. Setelah itu kita akan masuk ke Windows, kita cari yang ini, edit the system environment variable yang ada di laptop kalian masing-masing. Nah, setelah kita buka, kalian bisa lihat pada bawah ini bagian environment variable-nya. Kita bisa masuk ke halaman path. Kita klik 2 kali. Nah, terus karena saya sudah pernah mendownload dan sudah memasukkan environment-nya, jadi saya tidak perlu melakukan menambahkan lagi environment Python-nya. Untuk yang belum punya, ini kalian bisa pencet new lalu kita paste tadi yang sudah kita copy. Selanjutnya kita pencet oke saja. Nah, untuk tools atau IDE-nya jika kalian belum punya, di sini saya akan menggunakan Visual Studio Code. Dan ini adalah website untuk mendownload Visual Studio-nya di code.visualstudio.com. Nah, mungkin setelah kalian sudah mendownload Python dan VS Code-nya, sekarang kita bisa membuka VS Code-nya. Dan di sini saya sebelumnya sudah menyiapkan folder untuk yang nantinya kita akan mendeteksi objek. Tapi sebelum itu kita harus ngecek dulu nih apakah Python kita sudah terpasang dan PIP kita sudah terpasang. PIP ini fungsinya itu untuk menginstal library yang akan kita gunakan untuk mendeteksi objek nanti pada codingannya. Yang pertama kita akan mengecek versi dari Python-nya itu apakah sudah terinstall atau belum. Yang pertama kita ketikkan Python spasi stripnya 2 kali, version. Nah, kalau sudah muncul ini berarti Python kita sudah terpasang. Python saya yang sudah terpasang yaitu 3.12.4. Lalu kita cek PIP-nya. PIP strip version. Jika PIP-nya sudah terinstall seperti ini, kita sudah bisa melakukan install terhadap library yang akan kita gunakan. Nah, pada hari ini library yang akan saya gunakan yaitu OpenCV,
Pandas, dan Ultralitik untuk YOLO-nya. Dan saya menggunakan YOLO V8. Yang pertama kita akan download library OpenCV terlebih dahulu. Install OpenCV strip Python. Nah, di sini tulisannya already karena sebelumnya saya sudah pernah menginstal, maka di sini tulisannya already. Selanjutnya kita coba download install Pandasnya ya, dengan cara pip install pandas. Nah, di sini juga sudah terlihat requirement-nya sudah already karena saya sebelumnya sudah pernah menginstalnya. Selanjutnya pip Ultralitik install Ultralitik. Kita enter. Nah, sama juga seperti yang Ultralitiknya sebelumnya saya sudah pernah menginstal, jadi tulisannya di sini recruitment already. Jika semuanya sudah terinstall, apabila kita ingin mengetes, kita coba membuat file baru. Sebentar. Kita coba bikin file baru, misalkan env environment.py .py. Nah, di sini kita coba bisa gunakan codingan, yaitu lalu kita Ctrl V, dan lalu kita coba jalanin codingannya ini. Jangan lupa di save ya. Nah, di sini kan sudah terlihat nih, OpenCV-nya versinya udah keluar, Pandasnya juga, dan YOLO-nya sudah successful. Berarti di sini kita sudah tahu bahwa environment kita sudah berhasil dibuat. Untuk selanjutnya, kita bisa memulai melakukan codingannya. Sebentar. Kita bisa membuat file baru, misalnya deteksi.py. Nah, pada di sini saya sudah mempunyai kode untuk melakukan deteksinya. Yang pertama, kita memasukkan library yang akan kita pakai terlebih dahulu. Ini adalah library-nya yang kita akan pakai, yang sudah kita install tadi. Selanjutnya, kita akan memuat model yang kita pakai, model YOLO V8 yang sudah di training ya. Yang sudah training. Selanjutnya kita akan memasukkan ini kelas yang akan dideteksi seperti warna-warnanya ya. Nah, seperti ini. Ini berarti kelasnya terdiri dari mobil itu 2, motor itu 3, truk itu 5, dan bis itu 7. Untuk ini adalah warnanya masing-masing. Untuk mobil nantinya kita akan memberikan seperti kotaan atau boundnya itu warnanya biru,
dan untuk motor itu nanti warnanya merah, untuk bis itu warnanya kuning, dan untuk truk itu warnanya magenta. Selanjutnya, oh ya, ini ketinggalan ya, kurung tutupnya. Nah, untuk selanjutnya, kita akan memasukkan folder input dan outputnya. Jadi pada tahap ini bisa kita lihat input foldernya ini kita ganti folder foto yang sudah kita buat ini berada di mana addressnya atau alamatnya. Ini kan kita ganti D, lalu ininya saya ganti karena berada di local disk D, lalu kita ganti dengan namanya deteksi objek. Deteksi objek. Lalu dataset tuh ininya. Lalu untuk outputnya, output yang nantinya hasil foto atau gambar yang sudah terdeteksi itu nanti akan membuat folder baru yang bernama output. Selanjutnya, ini kode ini digunakan untuk mengecek apakah folder input itu sudah ada atau belum. Jika folder inputnya tidak ada, maka nanti akan tertulis folder tidak ditemukan. Selanjutnya, di sini terdapat data evaluasi. Di sini terdapat data evaluasi yang nantinya akan kita lihat pada Excel ya. Overall confidence itu adalah seperti tingkat kenyamanan deteksinya terhadap gambar masing-masingnya. Selanjutnya, ini kita salin yang ini. Kita salin. Nah, untuk ini penjelasannya ini adalah iterasi semua file gambar yang di folder input ya, yang nantinya akan diolah. Jika ini dibaca gambarnya itu, jika nanti gambarnya mungkin tidak bisa terbaca, maka akan muncul tulisan error membaca gambar yang mana itu gambar yang tidak terdeteksi. Lalu di sini juga terdapat deteksi objek pada gambarnya. Ini kelas-kelasnya tadi yang mobil, motor, truk, dan bis itu tadi. Dan ini adalah untuk menyimpan confidence score-nya ya, untuk akurasi per gambarnya. Selanjutnya diolah. Ini ada ID kelasnya juga. Kemudian ini adalah koordinat dari bounding box-nya ya. Nanti ada X1, Y1, X2, Y2. Selanjutnya ini confidence-nya. Ini kepercayaan deteksinya. Terus lalu ini kita menambahkan confidence ke daftar per gambar dan keseluruhannya. Ini yang per gambar dan ini yang keseluruhannya. Terus lalu kita juga menambahkan jumlah kelasnya. Selanjutnya kita juga menentukan warna berdasarkan kelas yang telah kita buat di atasnya.
Selanjutnya ini adalah kita dalam membentuk bounding box-nya, warna dari bounding box-nya. Kita membuat rectangle atau kotak yang nantinya warnanya itu sesuai dengan yang sebelumnya kita sudah buat, yaitu di sini tadi warna-warnanya ya. Selanjutnya kita memasukkan codingan untuk menghitung akurasi sebentar. Nah, di sini setelah kita selesai tadi, kita menghitung akurasi rata-rata untuk gambar ini. Untuk rumus akurasinya di sini menggunakan sum confidence-nya per length confidence-nya atau total confidence-nya dibagi dengan banyaknya dari confidence-nya itu tersendiri. Lalu ini adalah kita menyimpan gambar yang sudah kita hasil deteksinya ke folder output yang nantinya akan terbuat sendirinya ketika kita merun. Dan ini hasil evaluasinya nanti akan dimasukkan ke dalam Excel. Dan kolom-kolom Excel-nya di sini terdapat image, car, motorcycle, bus, truck, dan akurasi. Ini adalah jumlah mobil yang terdeteksi, motor yang terdeteksi, bis yang terdeteksi, dan truk yang terdeteksi. Ini adalah nama filenya ya. Dan ini adalah akurasi setiap gambar yang terdeteksi. Lalu kita menghitung akurasi secara keseluruhan. Kalau yang ini kan kita per gambar. Nah, kalau yang ini secara keseluruhan rumusnya pun sama, cuman beda di ininya aja. Variabelnya ini menggunakan overall confidence. Selanjutnya kita menyimpan hasil evaluasinya itu ke file Excel juga. Total hasilnya semuanya. Dan ini tambahkan akurasi keseluruhan ke file Excel. Jadi nanti Excel-nya itu ada dua sheet ya. Yang pertama sheet yang isinya ini image atau jumlah yang kedeteksi dan akurasi per gambar, dan sheet yang kedua itu akurasi secara keseluruhannya seperti ini. Ini adalah print. Hasil evaluasi disimpan di sana dan akurasi secara keseluruhannya nanti yang akan muncul ketika kita merun. Dan di sini kita akan coba untuk merunnya. Nah, ini kita mendownload dari GitHub dari YOLO-nya itu secara langsung. Jadi itu otomatis akan terdownload dari library GitHub-nya bawaan dari YOLO-nya itu. Dan ini lumayan banyak karena saya itu datasetnya kurang lebih 100 gambar ya. Kita coba tunggu terlebih dahulu. Dan untuk datasetnya itu kebetulan saya mengambil sendiri, melakukan foto-foto sendiri dengan cara saya contoh-contohnya seperti ini. Saya foto-foto sendiri ketika saya sedang perjalanan atau saya pergi kemana, ke parkiran seperti ini kan, ini di parkiran suatu tempat. Kalau ini ketika saya sedang di perjalanan. Nah, terus ada juga yang saya ngefotonya di atas jembatan penyeberangan untuk mencari
data-datanya agar lebih banyak ya. Nih contoh-contohnya. Totalnya sih ada 100 gambar yang saya ambil. Ini contoh-contohnya. Ini yang saya ambil juga di jembatan penyeberangan yang ada di daerah dekat Tugu Muda. Baik, ini hasilnya sudah selesai dan ini juga terlihat akurasi keseluruhannya itu 49,48%. Memang tidak terlalu bagus untuk akurasinya. Dan mari kita lihat output-outputnya. Outputnya seperti ini. Nah, ini kan kita terdeteksi motor ya. Ini saya coba zoom, ini motorcycle. Lalu kita coba untuk yang lain. Nah, ini juga untuk car. Car-nya sudah terdeteksi, motorcycle-nya juga sudah terdeteksi. Ini juga ada truk ya yang terdeteksi. Lalu ini juga sudah terdeteksi. Nah, ini yang dari atas juga sudah terdeteksi. Ini ada truk, ini ada car, motornya juga sudah terdeteksi. Untuk deteksinya menurut saya cukup bagus ya, karena hampir keseluruhan itu terdeteksi. Paling kendalanya tuh ada beberapa image yang mungkin terlihat seperti double terdeteksinya. Nah, contohnya seperti ini. Ini kan harusnya terdeteksinya kan truk ya, tapi di sini terdeteksi dua, truk dan bis. Itulah mungkin kelemahannya ya, kesalahan-kesalahan yang terjadi. Ini juga terdeteksinya dua, car dan truk. Lalu kita coba lihat lagi. Ini, nah ini juga, ini depannya tuh terdeteksi car, tapi boxnya ini terdeteksinya truk. Dan ini juga karena mungkin bentuknya yang hampir mirip dengan truk, jadi ini terdeteksinya adalah truk, bukan car. Mungkin kesalahannya lebih ke kurang tepat aja ya, apa mendeteksi objek-objeknya. Untuk kesalahan seperti ini biasanya kita bisa mencoba mentraining ulang ya, mentraining ulang modelnya yang nanti kita diterapin lagi. Untuk mencari datasetnya sih sepertinya kesusahannya lebih ke kadang cuacanya ya, karena kan sekarang lagi cuacanya musim hujan, jadi agak susah untuk mencari datasetnya, untuk mencari waktunya yang supaya terang gitu. Dan untuk kalau kodenya sih menggunakan UV8, mungkin ada seperti ini beberapa yang mungkin jaraknya jauh atau kurang jelas gambarnya itu tidak terdeteksi. Solusinya ya ini mungkin akan dipertajam, pertajam terlebih dahulu, kemudian coba uh, kita apa namanya training ulang modelnya lalu diterapkan lagi. Baik, dan untuk selanjutnya saya akan mencoba melihatkan hasil Excel dari deteksi tadi. Di sini dapat kita lihat Excelnya bernama Evaluation Results. Kita buka, dan ini adalah
Hasil dari Excelnya pada image nomor 1 itu mobil yang terdeteksi 1, motor 8, bis 0, truk 0 dengan akurasi 39,59% ya. Ini dalam persentase. Ini semua sudah terdeteksi hasil-hasilnya. Sampai yang terakhir juga. Dan ini adalah akurasi untuk keseluruhan ya, yaitu 49,48%. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam saya menjelaskan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.